القلوب البركة والشيخنا مرضي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السكر إن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف حفظه الله وأدام النفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الإرث. Ta'riful irthi. Definisi daripada al-irth. Lughatan secara bahasa yang disebut dengan irth adalah al-baqa'u wa intiqalu syai'i min qaumin ila qaumin akharina. Al-baqa'u tetap dan berpindahnya sesuatu dari satu kaum kepada kaum yang lain disebut dengan al-irth. Syara'an secara bahasa yang secara bahasa tadi sudah al-baqa wa intiqalu syai'i min qaumin ila qaumin akharina. Secara hukum syara yang disebut dengan al-irth adalah haqqun qabilun litajazzi, hak yang menerima pembagian. Ia thubutu li mustahiqin. Ini hak tetap bagi mustahik, artinya bagi ahli waris. Kapan ini hak tetap bagi mustahik ahli waris? Ba'da mauti man lahu dzalika. Setelah kematian orang yang baginya ada hal tersebut, ada haknya. Li qarabatin bainahuma, karena ada kekerabatan di antara keduanya, wa nahwiha, dan yang lain-lainnya. Itu yang disebut dengan al-irth. Jadi al-irth adalah secara hukum syara hak yang menerima pembagian yang tetap bagi mustahik ahli waris, maksudnya setelah kematian dari orang yang mewariskan, liqarabatin, sebab karena adanya kekerabatan di antara keduanya dan lain sebagainya. Syarhut ta'rifi.
penjelasan daripada definisi di atas. Hakun, di atas ada kalimat hakun, jinsun yashmalul mala wa ghairahu. Ini jenis yang mencakup harta dan selain harta. Jadi bisa harta atau selain harta yang kemarin ya. Ada pada masalah jinayah, ada pada masalah yang lain yang pada keterangan lewat ya. Kemudian qabilun litajazzi, menerima pembagian. Kharaja bihi, tidak termasuk dengan kalimat qabilun litajazzi wilayatun nikahi, perwalian nikah. Fala tatajazza'u, maka perwalian nikah nggak bisa dibagi-bagi. Contohnya bagaimana uraiannya? Falau kana laha thalathatu ikhwatin, kalau seandainya seorang perempuan punya 3 saudara, la yuqalu, tidak dikatakan likulli wahidin thuluthu wilayatiha, setiap satu orang laki-laki saudaranya ada hak 1/3 perwaliannya, nggak demikian. Makanya nggak termasuk pada masalah wilayatun nikah. Tapi kalau pada masalah harta warisan ada yang bagiannya setengah, ada yang bagian 1/4, ada yang 1/8, ada yang 1/3, ada yang 1/6 dan seterusnya. Kemudian yathbutu limustahiqin, hak yang menerima pembagian yang tetap bagi mustahik. Siapa mustahik di sini? Ayyathbutu lil warithi, hak yang menerima pembagian tetapnya bagi al-warith, orang yang mendapatkan bagian warisan, atau kita bilang ahli waris. Yang keempat, ba'da mauti man lahu dzalika, setelah kematian orang yang baginya hal tersebut. Siapa yang meninggal, siapa yang mati? Ayil mawruthi, ayil mawruthi alladhi kana yamliku hadzal haqq, yaitu sesuatu yang diwariskan, yang adalah milik, yang menjadi milik, memiliki akan hak ini. Kharaja bihi, tidak termasuk, artinya keluar dengan kalimat tersebut. Al-huququt tsabitatu bisyira'i, hak-hak yang tetap dengan sebab pembelian. Wal ittihabi, dengan sebab hibah. Fil hayati, pada masa hidup. La ba'dal mauti, bukan setelah kematian. Jadi nggak termasuk kalau pembelian kemudian hibah di masa hidup, sementara harta yang diwariskan setelah kematian. Kemudian ada kalimat liqarabatin bainahuma, karena kekerabatan di antara keduanya. Ai lisababin min asbabil irthi, karena ada satu sebab dari sebab-sebab al-irth. Apa di antaranya itu? Wa min hal qarabatu, di antaranya sebab kekerabatan. Ada sebab kerabatan, maka ini orang mendapatkan warisan. Itulah yang disebut dengan kalimat tadi liqarabatin bainahuma. Wa hiyal mu'abbaru anha bin nasabi, inilah yang diungkapkan daripadanya bin nasabi, dengan nasab. Wa nahwiha, ada kalimat wa nahwiha minan nikahi, dari pernikahan. Sebab ada pernikahan, hubungan suami istri, suaminya meninggal, istri ada bagian, atau sebaliknya, istri meninggal, suami ada bagiannya. Wal wala'i, kemudian adanya al-wala, sebab perbudakan, tuannya memerdekakan budaknya, maka si tuannya dapat bagian pada hak dari harta warisan si budak yang meninggal. Kama saya arti, sebagaimana keterangan nanti akan datang. Itu disebut dengan al-irth. Jadi al-irth lughatan secara bahasa al-baqa'u wa intiqalu syai'i min qaumin ila qaumin akharina, tetap dan berpindahnya sesuatu dari satu kaum ke kaum yang lain. Sementara secara syara yang disebut dengan al-irth adalah hak yang menerima pembagian yang tetap bagi ahli waris setelah kematian orang yang adanya baginya ada harta warisan, sebab atau karena ada hubungan kekerabatan di antara keduanya dan lain sebagainya. Nah sekarang arkanul irthi, rukun-rukun daripada al-irth. Salah satu, ada 3. Yang pertama
Al-awwalu warithun. Pertama adanya ahli waris. Warithun adalah orang yang mendapatkan warisan. Siapa itu? Wa huwal hayyu, itu ahli waris yang masih hidup. Awil mulhaqu bil ahya'i, atau yang dihubungkan dengan kehidupan. Contohnya siapa? Kal hamli, seperti kehamilan. Bapaknya meninggal, anaknya lagi dikandung sama ibunya tuh anak tuh ada bagian tuh. Kalau saat lahir ke permukaan dunia, nanti dia ada bagian. Itu disebut dengan al-mulhaq bil ahya'i. Yang kedua, muwarrithun, orang yang memberikan harta warisannya, disebut dengan muwarrith. Siapa dia? Wa huwal mayyitu, mayyit yang meninggal tuh disebut dengan muwarrith. Jadi yang masih hidup, ahli warisnya disebut dengan warith. Kemudian yang meninggal, yang memberikan harta warisannya disebut dengan muwarrith. Awil mulhaqu bil amwati, atau orang yang dihubungkan dengan kematian. Contohnya kal mafqudil mahkumi bi mautihi, orang yang nggak tahu rimbanya kemana, hilang ini orang, dihukumkan dengan kematiannya. Hakim mutusin bahwa ini orang dihukumkan mati, itu demikian, disebut dengan al-mulhaq bil amwati. Dia juga masuk pada bagian muwarrith. Yang ketiga, hakun maurudun, hak yang diwariskan, yaitu wahiyat dari kartu salah waris tuh salah waris itu ya. Nah, tuh salah waris ini salah penerbit, bukan salah pengarang, bukan. Wahiyat dari kartu min malin wa haqqin, yaitu tarikah, harta peninggalan daripada harta dan daripada hak, itu disebut dengan hakun maurudun. Kemudian pengarang hafizahullah beliau mengatakan asbabul irthi, sebab-sebab daripada al-irth. Salasatun muttafaqun 'alaiha, tiga yang disepakati atasnya. Warabi'u mukhtalafun fihi, dan yang keempat diikhtilafkan oleh para ulama padanya. Jadi ada tiga yang disepakati, yang keempat mukhtalafun fihi, diperselisihkan pendapat para ulama padanya. Yang pertama an-nikahu, pernikahan. Sebab iris adanya pernikahan. Yang disebut dengan an-nikah adalah aqduz zawjiyatis sahihu, akad hubungan suami istri yang sahih, yang sah. Jadi harus yang sah, nggak boleh yang nggak sah. Wa illam yahsul wat'un wala khalwatun, sekalipun nggak sampai ada hubungan intim, hubungan badan, sekalipun juga tidak ada khalwat, berdua-duaan, laki perempuan, suami istri berdua-duaan disebut dengan khalwat. Jadi sekalipun nggak sampai ada persetubuhan, sekalipun nggak sambil berdua-duaan, maka kalau akad nikahnya sah, sudah ada sebab daripada al-irth ini yang disebut dengan an-nikah. Walau fi maradil mauti, sekalipun pada sakit kematian, sakit yang bawa kematian, habis akad meninggal terus, nah dapat warisan itu orang. Walau fi iddatit talaqir raj'i, sekalipun pada masa iddah tolak raj'i, talak satu, talak dua, ada masa iddahnya, dicerai itu bini itu, dicerai, ada masa iddahnya. Masa iddahnya kalau perempuan ini masih menstruasi, maka masa iddahnya adalah 3 kali suci. Tapi kalau sudah tidak menstruasi, tidak haid, anak kecil atau perempuan yang menopause, maka masa iddahnya adalah 3 bulan. Nah, di masa iddah suaminya bilang kepada istrinya, saya cerai engkau. Di masa iddah suaminya meninggal, dapat tuh bagian gitu di masa iddah, selama masa iddahnya belum berakhir, belum habis masa iddahnya. Maka apabila suaminya yang tadi talaknya meninggal dunia, maka si istri ada bagian istri itu. Jadi bukannya hilang bagiannya, bukan, masih ada bagiannya tuh, sekalipun sudah dicerai oleh suaminya. Yang penting masa iddahnya belum berakhir, belum habis. Tadi masa iddahnya kalau dia mens maka 3 kali suci, kalau dia nggak mens maka 3 bulan. Lal ini bukan yang talak bain.
Kalau talak bain nggak bisa tuh talak bain. Suaminya bilang saya cerai engkau, talak 3, maka disebut dengan talak bain. Atau bain subro, itu bain kubro. Atau bain subro, di masa iddahnya udah habis, selesai cerainya, talak 1, talak 2, tapi masa iddah sudah berakhir, maka masa iddah sudah berakhir disebut dengan bain subro. Suaminya meninggal dunia pada bain subro atau bain kubro, maka si istri tidak mendapatkan bagian warisan. Yang dapat warisan di masa iddah talak raj'i, belum berakhir, belum habis masa iddahnya. Tapi kalau talak bain itu nggak ada lagi, sudah terputus hubungan suami istri dan pernikahannya. Wa tawrithu huna yakunu minal janibaini, dan mewariskan di sini adalah dari dua pihak, pihak suami, pihak istri. Yang pertama itu nikah. Jadi ingetin ya, kalau ada suami mencerai istri, kemudian istrinya ada di masa iddah, talaknya talak raj'i, maka suami meninggal dunia, si istri masih ada bagiannya tuh. Tapi kalau udah habis masa iddahnya, maka si istri sudah tidak lagi ada bagian pada warisan. Yang kedua al-wala'u, perbudakan. Yang disebut al-wala' adalah usubatun sababuha ni'matul mu'tiqi ala raqiqihi bil itqi. Ada usubah, ada asabiyah atau usubah. Sababuha, sebabnya usubah ini kita bilang asabiyah, ini orang asabiyah, fanatik. Usubatun, sisa bagian yang sebabnya adalah ni'matul mu'tiqi, nikmat dari tuan yang membebaskan budaknya, ala raqiqihi, atas budaknya, bil itqi, dengan pembebasan, bi ayyi nau'in min anwa'ihi, dengan satu macam dari macam-macam yang disebut dengan al-itq. Jadi budak-budaknya amat tuannya sudah bebaskan, maka tuannya ini disebut dengan al-mu'tiq. Manakala budaknya meninggal dunia, punya harta sedikit banyak, maka tuannya ada bagian warisan. Inilah yang disebut dengan al-wala. Sekarang udah gak ada. Wa tawrithu huna yakunu min jihatil mu'tiq. Itu jihah dibacanya haknya tanpa syiddah. Jadi bukan jihad tetapi jihatil mu'tiqi lal atiqi. Dan mewariskan di sini adalah dari pihak tuan yang memerdekakan budaknya, bukan dari budak yang dimerdekakan. Ini al-atiq bermakna al-ma'tuq, budak yang dimerdekakan oleh tuannya. Jadi yang dapat warisan adalah tuannya. Jadi budaknya meninggal dunia, budaknya punya harta sedikit banyak, maka tuannya mendapatkan bagian warisan. Yang ketiga adalah an-nasabu ayyil qarabatu, adanya nasab. Yang disebut dengan nasab adalah al-qarabatu, kekerabatan, yaitu apa? Wahyal ubuwatu, kebapaan, bapak, kakek dan seterusnya ke atas, itu disebut dengan al-ubuwah. Yang kedua al-bunuwah, keanakan, anak, cucu terus ke bawah. Jadi ubuwah dari bapak, kakek terus ke atas, ubuwah disebutnya. Bunuwah, anak, cucu terus ke bawah, keanakan. Wal idla'u bi ahadihima, dan idla' turun dengan salah satu daripada keduanya. Tadi idla' ada hubungan, bisa naik bisa turun. Kalau bapak berarti ke atas, bapak, kakek terus ke atas. Atau idla' bi ahadihima, ada paman tuh, ada paman sebapak, ada paman sekandung, kemudian anak, demikian tuh dan seterusnya tadi ya. Jadi boleh qarabah itu adalah al-ubuwah, kebapaan, bapak terusnya ke atas, atau al-bunuwah, anak terusnya ke bawah, atau idla' bainahuma, ada paman, ada kakek, atau ada keponakan, itu demikian disebut dengan al-idla' bi ahadihima. Nanti insyaallah akan diuraikan. Wa tawrithu huna yakunu tamatan minal janibaini. Mewariskan di sini adalah kadang-kadang dari dua pihak. Kalau an-nasab kadang-kadang dua pihak. Ingetin yang pertama, kalau pernikahan dua pihak. Kalau pernikahan dua pihak. Kalau al-wala
adalah dari pihak al-mu'tiq, tuan yang memerdekakan budaknya. Kalau an-nasab terkadang dua pihak, wa taratan min janibin wahidin, terkadang satu pihak. Jadi nasab kadang-kadang hanya dari satu pihak saja, jadi nggak sampai dua pihak. Yang keempat ini, jihatul islami fayaritu biha baitul mali in kana muntaziman, maka mendapatkan warisan baitul mal dengan sebab adanya keislaman kalau memang dia itu muntaziman, memang sudah ada dari pemerintah dibikin baitul mal disebut dengan muntaziman. Jadi kalau saat ini memang legal, muntaziman, sudah ada, pemerintah siapkan baitul mal, kemudian ini orang yang meninggal dunia nggak punya ahli waris, maka yang mewariskannya adalah baitul mal. Mas'alatun, sebuah masalah ini. Masuratul ijtima'il asbabil arba'ati fi syakhsin wahidin. Bagaimana contoh bentuknya berkumpul 4 sebab pada seseorang? Semuanya ada. Ada sebab an-nikah, ada sebab al-wala, ada sebab an-nasab, ada sebab jihadul Islam. Kan tadi 1 dari 4 sudah ada, maka dihukumkan ini orang ada sebab daripada al-irth. Nah sekarang gimana kalau seandainya ada orang yang 4-4-nya ada? Sebab karena nikah ada, sebab karena wala ada, sebab karena nasab ada, juga sebab karena jihadul Islam ada. Maka pengarang hafizahullah beliau mengatakan suratuha, bentuknya, contohnya adalah an yashtariya Zaidun ibnata ammihi, si Zaid membeli ibnata ammihi, sepupu perempuannya. Jadi sepupu perempuannya budak, si Zaid punya sepupu perempuan budak, dibeli sama si Zaid. Tsumma yu'tiqaha, kemudian dia merdekain, itu kan disebut dengan al-mu'tiq si Zaid ini. Tsumma yatazawwajaha, kemudian dinikahin jadi suami. Tsumma tamuta, kemudian bininya meninggal dunia. Tapi asalnya bininya adalah budak tuh, budak, kemudian dibeli sama Zaid, budak tapi bukan orang lain, masih sepupunya. Kemudian dimerdekain, habis dimerdekain, dinikahin, mati nih orang perempuan tadi. Walhalu annahu imamul muslimina, si Z juga dia merupakan imam, presiden ataupun pemerintah daripada muslimin. Fahuwa ibnu ammiha, si Z statusnya pertama adalah sepupunya, sepupu dari perempuan tadi yang meninggal. Yang kedua adalah zaujuha, suami juga, jadi sepupu juga, suami juga. Yang ketiga, wa maulaha, tuannya juga, yang memerdekakan itu budak perempuan. Yang keempat, wa sahibu baitil mali, yang punya baitul mal. Kenapa demikian? Li'annahul imamu, karena Zaid merupakan imamul muslimin. Itu demikian. Jadi 4-4-nya berkumpul situ pada masalah contoh ini. Wa yarithu hina izin bizaujiyati wa bunuwatil ammi faqat, dan si Zaid ketika itu mendapatkan hak warisannya dengan sebab hubungan suami istri dan sebab hubungan daripada kesepupuannya saja. Demikian tuh. Jadi hanya 2 saja sebab si Z mendapatkan warisan tersebut. Wallahu a'lam bishawab.